wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dosen dan kawan-kawan semua, perkenalkan saya Muhammad Zamzam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Agama Islam Universitas Unggiri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya kerjakan mulai dari kelas 10, 11 dan 12 semester 2 dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, satuan pendidikan bernama Madrasah Aliyah Sunan Giri Surabaya, kelas 10 semester 2, dengan tema pembelajaran Al-Quran Hadis. Alokasi waktu 1 kali 45 menit atau dalam 1 kali pertemuan. Kali ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami unsur-unsur hadis. Kompetensi dasar peserta didik dapat mengetahui pengertian dari sanad, matan dan rawi, dan memahami syarat-syarat rawi. Indikator peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur hadis dan menyebutkan serta menjelaskan secara singkat unsur-unsur dari hadis. RPP ini, sumber dari pembelajaran ini bersumber pada buku LKS dan buku paket yang dipegang oleh guru serta peserta didik. Pendekatan yang saya gunakan dalam tema ini adalah project based learning, menggunakan pembelajaran menggunakan project. Media yang mendukung pembelajaran ini adalah menggunakan media pembelajaran inovatif. Pada tahap kegiatan pembelajaran ini dimulai dari pendahuluan, yaitu guru mengucapkan salam, berdoa secara bersama-sama untuk mengawali pembelajaran, dan tentunya absensi kehadiran siswa. Ini membutuhkan waktu selama 3 menit. Yang kedua, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran agar siswa bisa mempunyai target tentang apa yang akan dipelajari nantinya. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan pembelajaran sebelumnya dan menghubungkannya dengan pembelajaran yang akan digarap, yaitu unsur-unsur hadis. Kegiatan inti dari RPP ini adalah mengamati. Guru meminta peserta didik mengamati materi unsur-unsur hadis dan untuk mengemukakan pendapatnya tentang unsur-unsur hadis. Dan ini membutuhkan alokasi waktu selama 4 menit. Yang kedua, menanya. Guru dan peserta didik aktif melakukan tanya jawab tentang unsur-unsur hadis, seperti ada berapa unsur-unsur hadis dan lain sebagainya. Terus menalar atau mendiskusikan, yaitu guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan tentang dikemukakan peserta didik tentang hasil kajiannya. Ini membutuhkan waktu selama 5 menit. Selain itu, juga guru meminta peserta didik untuk mendengar penjelasan tentang unsur hadis. Kemudian guru kembali memberikan penjelasan tentang unsur hadis lagi. Yang selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengidentifikasikan mana yang
merupakan sanad, mana yang merupakan matan, dan mana yang merupakan hadis. Ini membutuhkan waktu selama 5 menit, kurang lebih 5 menit. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menyebutkan unsur-unsur hadis bersama teman-teman sekelasnya. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Di sini guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan, yaitu unsur-unsur hadis. Kemudian guru juga memberikan motivasi pada peserta didik agar tetap semangat, tetap bisa berkembang dalam belajarnya. Terus guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir, guru mengucapkan salam. Nah, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini yang dinilai adalah sikap selama pembelajaran, keterampilan atau observasi selama pembelajaran, dan penilaian pengetahuan, yaitu mengerjakan ujian-ujian evaluasi seperti mengingat kembali, ujian kompetensi, dan lain sebagainya. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan Madrasahiyah Sunan Giri Surabaya dengan tema pembelajaran Al-Quran Hadis semester kelas 10 semester 2 dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit dalam 1 kali pertemuan. Sini tujuan dari pembelajaran, target dari pembelajaran adalah peserta didik dapat memahami isi kandungan dari ayat-ayat tentang tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Indikator dari RPP ini adalah peserta didik dapat membaca Quran surat At-Tahrim ayat 6, menerjemahkan, menjelaskan isi kandungan, memahami isi, dan juga mengamalkan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Sumber dari pembelajaran ini adalah dari buku LKS pegangan guru dan murid, dan juga buku paket. Dalam pelaksanaan RPP ini menggunakan metode pendekatan saintifik dan menggunakan metode project based learning, menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Media yang membantu pada pembelajaran ini adalah menggunakan media audio dan juga menggunakan visual serta inovatif. Kegiatan pembelajaran pada kelas 11 semester 2 yang pertama adalah pendahuluan. Pembelajaran dibuka dengan salam, berdoa bersama dipimpin oleh peserta didik. Salah satu peserta didik dilanjutkan dengan absensi kelas oleh guru. Kemudian guru mengajukan pertanyaan yang bersifat komunikatif berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian memulai pembelajaran dengan surat At-Tahrim secara bersama-sama. Kemudian tak lupa seorang guru juga menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Kegiatan inti dari RPP ini, dari tema ini adalah
mengamati. Yang pertama, peserta didik disuruh untuk melihat dan mengamati tentang perilaku tanggung jawab yang terdapat dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian peserta didik diminta untuk mengemukakan pendapatnya tentang perilaku yang terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6. Selain mengamati juga menanya. Peserta didik saling menanya tentang perilaku yang terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6. Ini membutuhkan alokasi waktu selama 5 menit. Kemudian menalar. Yang pertama, peserta didik bersama kelompoknya mengkomunikasikan dari berbagai sumber informasi tentang perilaku yang terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian bersama kelompoknya juga peserta didik mengelompokkan atau peserta didik mengelompokkan bagian-bagian mengenai informasi tentang surat At-Tahrim ayat 6, kandungan dari surat tersebut. Kemudian peserta didik juga mencoba untuk merumuskan informasi tentang surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian mendiskusikan, yaitu tiap kelompok dari peserta didik menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya tentang surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian penutup. Kegiatan penutup ini diawali dengan pertanyaan dari seorang guru kepada beberapa siswa yang ingin menjawab atau beberapa siswa yang kurang menjawab. Ini membutuhkan 3 menit. Jadi guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai pembelajaran yang telah disampaikan dan juga memberikan motivasi kepada peserta didik dan juga memberikan beberapa materi tentang pelajaran yang akan disampaikan selanjutnya pada hari selanjutnya. Pada RPP ini guru juga menutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majid secara bersama-sama dan juga ucapan salam. Pada pelaksanaan RPP ini, penilaian yang dinilai adalah penilaian sikap selama pembelajaran, penilaian keterampilan dan observasi siswa, serta penilaian pengetahuan dengan mengulas kembali materi-materi yang telah disampaikan. Yang selanjutnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Sunan Giri Surabaya pada kelas 12 semester 2 dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit atau dalam 1 kali pertemuan. Kali ini pada rencana pelaksanaan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran dari Al-Quran Hadis ini adalah peserta didik dapat memahami tentang bagaimana perilaku amar ma'ruf dan nahi mungkar. Standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik adalah
yaitu yang pertama mengetahui pengertian amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua memahami perintah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir mengetahui larangan meninggalkan perilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Indikator dari rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah peserta didik dapat: 1. Mengetahui amar ma'ruf nahi mungkar, yang kedua menyebutkan dan menjelaskan secara singkat perilaku yang termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam RPP ini sumber dari pembelajaran utama adalah dari buku LKS kelas 12 semester 2 bab 2 dan bab pertama, dan dari buku paket yang telah dipegang oleh guru serta peserta didik. Pada RPP ini saya menggunakan pendekatan sharing dan menggunakan metode project based learning. Media yang digunakan pada rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah menggunakan media pembelajaran inovatif, yaitu menggunakan inovatif seorang siswa untuk melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar. Tahap kegiatan dari pembelajaran ini adalah yang pertama pendahuluan. Dimulai dengan guru mengucapkan salam, dilanjutkan dengan berdoa bersama atau doa awal belajar, dan mengabsen kehadiran siswa. Kemudian guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya guru mengajukan suatu pertanyaan yang berkenaan dengan materi sebelumnya dan mengaitkan atau merelevansikan tentang materi yang akan disampaikan, yaitu materi amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran bersama-sama, yaitu membaca surat yang berkenaan dengan materi yang akan disampaikan, materi amar ma'ruf nahi mungkar. Kegiatan inti dari pembelajaran ini adalah yang pertama mengamati. Guru meminta peserta didik untuk mengamati materi amar ma'ruf nahi mungkar. Alokasi waktu 2 menit. Kemudian peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersama dengan teman sebangkunya peserta didik mengamati tentang perilaku apa saja yang termasuk perilaku amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran ini adalah menanya. Guru dan peserta didik diusahakan aktif untuk melakukan tanya jawab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian guru dapat meluruskan atau menambahkan beberapa penjelasan tentang materi yang disampaikan. Yang selanjutnya, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menalar suatu pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan penjelasan tambahan atau penguatan yang dikemukakan peserta didik atau hasil dari
diskusi yang dilakukan peserta didik, lalu seorang guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan kepada peserta didik tentang hasil dari apa yang didiskusikan. Yang kedua, seorang guru meminta peserta didik untuk mendengarkan secara seksama penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, guru kembali memberikan penjelasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk mempraktekkan atau mencoba. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasikan perintah dan larangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi peserta didik